Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita kembali teman-teman untuk membahas info terbaru di Link Satsu episode 679. Tapi info kali ini adalah info yang serius ya teman-teman ya, bukan bercanda ini ya. Dan ini juga sebenarnya info yang saya mau bahas, tapi kabarnya masih sangat simpang siur ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di depan layar ini ya. Kita akan membahas teman untuk kabar terbaru dari aktris pemeran Goshu Unicorn yang memerankan karakter Sumino Ichikawa di serial Number One Sentai Goshuger ya, Maya Imamori. Oh my god, ini salah satu kabar yang menyedihkan ya teman ya, dan pastinya sangat menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya. Jadi Maya Imamori resmi mengundurkan diri dari proyek Number One Sentai Goshuger ini per 8 November 2025 ini ya teman ya. Setelah dapat konfirmasi dari agensinya yaitu Seiju dan juga dari beberapa kanal media berita ya teman ya, seperti Oricon News, Model Press Japan, dan juga beberapa media lainnya ya. Jadi seperti TV Asahi pun juga sudah mengupdate ya untuk kasus ini. Jadi kalian harus tahu teman, untuk Maya Imamori ini sepertinya ya dia sudah menyelesaikan syutingnya dari proyek series ini dulu ya teman ya, seriesnya Goshuger. Dan menurut rumor ya, untuk proyek dari franchise baru yang rebranding dari Sentai ini ya teman ya, yang katanya Universe Heroes itu sudah syuting per bulan ini ya teman ya. Jadi katanya press casting itu udah dari bulan September, habis itu berbagai macam prosesnya tuh dari akhir September sampai Oktober, habis itu lanjut ke November untuk syuting ya. Jadi Maya Imamori ini lahir pada tanggal 26 Maret tahun 2006 ya teman-teman. Dan dia adalah seorang mantan aktris dan tiktoker asal Jepang. Dia berasal dari prefektur Miyazaki. Dan sampai saat ini dia berafiliasi dengan agensi Seiju hingga bulan November 2025 ini. Dan dia adalah blasteran setengah Jepang dan setengah Filipina ya teman ya. Jadi awalnya dia adalah seorang influencer dan mulai mengunggah beberapa video di TikTok saat ia masih sekolah menengah. Dia diajak ya pada bulan Oktober 2022 dan menandatangani kontrak dengan agensi bakat Seiju. Dan dia juga mulai debut Grabs-nya di edisi 27 Maret 2023 dari Weekly Playboy Shueisha dan menarik perhatian sebagai Itsai Miyazaki. Mungkin ini seperti permaisurinya lah ya, atau kembang desanya ya kan di Miyazaki. Pada bulan Mei 2023, ia masuk 16 besar kontes Miss Magazine 2023 Kodansha. Totalnya ada 3.000 pelamar lebih. Dan pada tanggal 29 Agustus di tahun 2023, ia diumumkan bahwa ia terpilih sebagai pemenang Grand Prix Miss Magazine 2023. Dan ia muncul di sampul dan di foto utama majalah Weekly Young edisi 4 September. Dan dia juga memerankan beberapa peran ya teman setelahnya. Dan juga dalam kurun waktu 12 tahun sejak Misa itu dari prefektur Oita, ia memenangkan Miss Grand Prix sebelumnya ya untuk era Reiwa ini. Jadi buku pertamanya yaitu Love Begins dirilis pada 28 Agustus 2024 oleh Kodansha ya teman ya. Dan pastinya di tahun ini dia memulai perannya sebagai Sumino Ichikawa ya teman, alias Goshu Unicorn, sebagai Black Sentai wanita pertama ya teman ya di series Number One Sentai Goshuger ini. Dan ini dia ya yang patut disorot juga, karena dari kemarin ini banyak sekali yang betul-betul membuat kita tuh berpikir ya teman, kasus-kasus seperti ini ya teman ya. Jadi saya nggak mau bahas dulu sampai ada konfirmasi resminya ya teman ya. Dan ini sebenarnya konfirmasinya tuh agak janggal, atau mungkin kayak kenapa harus momennya kayak pas seperti ini gitu ya. Jadi pada bulan September 2025 dilaporkan bahwa dia telah berselingkuh dengan aktor Kosuke Asai. Ini masih rumor ya teman-teman ya. Ingat, ini masih rumor karena ini belum dikonfirmasi sama sekali oleh agensi Seiju perihal ini. Dan juga pastinya ya kalaupun emang hoax ya berarti ada respect dong ya. Tapi agensinya sendiri nih yang tidak merespon hal ini nih sejak
bulan September kemarin ya teman, berarti sekitar 2 bulan ya teman ya, atau 1 bulan lebih. Dan juga dari street aktornya kan itu Kosuke Asai. Jadi ya kalau dipikir secara logika mah itu memang tidak tidak masuk akal juga ya kayaknya. Perbedaannya itu loh ya teman ya, Kosuke Asai sendiri kan sekitar 41 tahun ya, kalau Maya Imamori ini itu 19 tahun ya teman ya untuk tahun ini. Dan juga oh my god, ini sedikit info aja ya teman ya, ini ada beberapa pihak ya teman ya yang mendapatkan suatu info, dan ini lagi-lagi masih rumor ya teman, ingat ini masih rumor dari fansite-nya Cina. Itu rumornya itu ada si kalau salah mantan istrinya dari si Kosuke Ase itu melihat keberadaan mereka berdua ini ya temennya. Jadi ya sepertinya mah mungkin ketahuan atau gimana gitu ya. Dan saya yakin ya teman, Maya Imamori pasti tidak mau melakukan hal ini ya teman, atau seperti apa ya teman ya, karena dalam hal ini juga pastinya tidak bisa dihindari ya teman ya. Kalau misalkan di Jepang sendiri ya, kalau sudah ada kasus seperti ini ya, budaya Asia Timurnya itu kan seperti cancel culture-nya itu sangat ditekankan ya teman ya, karena ibaratnya kalau sudah terkena kasus, assalamualaikum ya, sampai jumpa lah ya, seperti betul-betul tidak dikasih kesempatan ya teman ya. Dan ini juga kasusnya ya, walaupun masih rumor ya, tapi seperti dilebih-lebihkan ya teman ya oleh suatu media ya teman ya. Jadi media itu adalah kalau salah Shunkan apa gitu lupa ya. Pokoknya dari media itu juga mengabarkan perihal ini ya teman ya. Jadi dia juga memasang foto dari si Maya Imamori itu juga ya teman ya. Dan itu malah seperti membuat para netizen itu seperti berpikir, wah jangan-jangan ini Maya Imamori ada hubungan nih dengan si Kosuke Asa ini gitu ya. Dan sebenarnya juga kalau untuk kasus ini itu tidak terlalu dibesar-besarkan oleh media mah, itu pasti netizen nggak kan kasus selingkuh biasa gitu ya, atau kasus yang ya hoax lah gitu ya. Tapi ini malah seperti dibikin skenario kayaknya ya, ada sesuatu nih ya temen ya. Karena setelah kejadian itu pun juga banyak sekali haters ya, itu juga seperti menghina Maya Imamori dengan isu-isu ya, tahu lah ya temen ya, seperti yang saya bahas dari awal ya, yaitu dia kan blasteran dari Filipina ya temen ya. Jadi dia sudah masuk ke ranah yang rasis. Oh my god. Kalau kalian baca ya komentar dari netizen yang waktu kemarin itu, oh my god, itu sangat-sangat luar biasa ya teman. Dan kalau nggak salah ya, sampai ada petisi ya dari beberapa kalangan atau mungkin dari haters ya, itu mau mendepak si Sumino Ichikawa atau aktrisnya si Maya Imamori ini dari proyeknya Ghost Witcher ini ya teman. Yang lebih tidak masuk akal lagi teman, kan gosip pertama soal dia dengan Kosuke Asa itu udah selesai ya teman ya. Tapi ada satu gosip lagi yang entah ini kabarnya simpang siur sekali ya teman ya. Dan ini juga masih betul-betul info yang nggak tahu dari sumbernya dari mana ya teman ya. Ada rumor ya, lagi-lagi ini rumor, itu kabar soal Sumino Ichikawa itu ada punya hubungan dengan salah satu pemain sepak bola. Tidak jelaskan teman ini dari klub mana, siapa orangnya gitu ya, dan kenapa itu bisa terjadi ya teman ya. Jadi inilah salah satu hal yang sangat merugikan ya teman ya, yang pastinya membuat karir dari aktrisnya sendiri kan, yaitu Maya Imamori bisa terancam seperti ini ya teman ya. Apalagi usianya yang baru 19 tahun aja, ini sangatlah masih betul-betul membentuk jati diri ya teman ya. Karena kalau misalkan di umur 20 tahun itu ya, kalau di Jepang sana ada namanya untuk hari yang mereka kan pakai baju kimono gitu ya teman ya, kayak pergantian masa remaja ke dewasa ya teman ya. Karena di umur 20 tuh mereka udah dianggap seperti orang yang udah berpikiran yang lebih dewasa lah ya teman ya, dalam segala tindakan. Jadi ya, pada tanggal 8 November 2025 ini, agensi Imamori Seijo mengumumkan bahwa mereka mengakhiri kontraknya karena ya ketahuan ya temannya saat minum minuman alkohol berusia di bawah 20 tahun. Ya, menurut regulasi dari Jepang sana ya, menurut peraturan dari Jepang sana, itu usia minimal ya untuk penggunaan atau
minum minuman alkohol ini ya 20 tahun ya teman-teman ya, dan mungkin maksimalnya ya bisa 25 tahun ya teman-teman ya. Kalian bisa koreksi aja teman untuk beberapa hal yang mungkin miss ataupun ada yang mau ditambahkan ya dari penjelasan yang saya bahas tadi ya teman-teman ya. Jadi my god, ini salah satu info yang sedih sih ya teman-teman ya, karena apa ya, kayak kabarnya itu tuh betul-betul kayak pas banget gitu ya di anniversary 50 tahun Super Sentai ini gitu. Dan ibaratnya ya seperti isu-isu kemarin itu kan betul-betul membuat kita juga jadi was-was ya teman. Nah, jadi buat yang belum tahu juga ya teman, untuk konteks awalnya nih ya. Jadi sebelum dia menjadi perannya ya di serial Ghost Shooter ini, dan pastinya dia juga awalnya tuh bukan Taku fans yang betul-betul suka banget ya teman, atau mungkin dia selalu nonton series yang lain gitu ya. Dan iya, dia juga seperti kita lah teman, ibaratnya tuh pertama kali mau cari tontonan superhero atau yang refreshing gitu ya, itu pastinya mencari tontonan superhero dari manapun ya teman ya. Tontonnya ya di Lupin Ranger versus Pat Ranger ini ya teman ya. Jadi Imam Murimaya juga pernah mau mengajak para fans ya teman untuk bonding dengan tontonan dari Lupin Ranger versus Pat Ranger ini kan ya, sebanyak 51 episode itu ya teman ya. Dan setiap itu juga dia update terus ya teman perkembangannya saat menonton series Lupin Ranger versus Power Ranger ini. Jadi dia juga sempat lah ya teman untuk menonton di tengah sibuknya membuat fans terharu lah ya teman ya, pastinya karena job dan juga beberapa peran lainnya gitu ya. Jadi untungnya banyak yang suka gitu ya, dan beberapa tweet itu juga banyak yang di retweet dan juga disukai oleh para fans. Tapi karena kasus ini ya, mulai nih ya banyak fans yang menggunakan ya tweet dari Maya Imamori ini untuk jadikan alasan soal kabar si Pangsiur ini. Karena buat yang belum tahu juga, Koseki Asai ini pernah menjadi sweet actor Lupin Red ya. Mereka ini nih kayak mikirnya tuh langsung, wow, berarti kalau kamu nonton Lupin Ranger vs Power Ranger berarti kamu suka sama dia ya kan. Ditambah lagi ya, setelah kabar itu postingan atau tweet dari si Mai Mamori ini sampai dihapus ya temennya, makin inilah ya teman membuat fans kayak waduh, jangan-jangan bener nih gitu ya. Jadi semuanya itu mulai betul-betul dinaikkan lah ya teman ya. Jadi pastinya tuh langsung panik dan jadinya kayak ngapain dihapus, berarti ngaku ya gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah ya teman untuk tanggapan dari netizen soal kasus ini gitu. Dan ini sih betul-betul apa ya, perihal yang seharusnya tidak terjadi sih ya. Dan perihal soal kasus perselingkuhannya itu atau skandal yang terjadi itu tidak harus terjadi ya teman ya, kalau medianya itu seperti tidak ikut campur lah ya teman ya. Dan agensinya juga kenapa malah seperti membiarkan talentnya seperti ini gitu ya, kesel banget asli ya teman ya. Ini mungkin kasusnya juga seperti kasusnya yang di anniversary 50 tahun di Kamen Rider ya temannya, yaitu Revise. Tahu kan ya si Hana Natsuki yang agensinya si Libera itu kan si Hana Natsuki atau si awalnya kan atau Yui Asakura ya teman ya. Jadi sedikit out of topic ya teman ya. Jadi waktu itu ya teman, kasus soal skandal yang serupa ya teman ya, sampai membuat aktor kawannya ya teman, kawan dari Asakura-nya ini, si Ryusei Kokuji yang memerankan Stacy di series Kikai Sentai Senkaiger itu harus melindunginya ya teman ya, karena kasus ini. Tapi dari situ juga netizen lagi-lagi ya teman ya, malah menganggap si Ryusei Kokuji ini tuh berpacaran sama si Hana Natsuki ini ya. Ini hampir serupa dengan kasusnya ya teman, cuman ini konteksnya sedikit berbeda ya teman ya. Karena kalau yang si Natsuki itu dia memang ada suatu masalah dari agensinya ya teman ya, karena katanya tuh suka telat datang gitu ya. Jadi ada suatu, dia kan pernah kerja sampingnya jadi bartender juga gitu ya di salah satu tempat coffee shop kalau salah ya, atau suatu tempat minum-minuman. Jadi pastinya dalam hal ini ya, kasus ini juga harusnya yang Maya Imamori ini nggak perlu terjadi sih ya. Karena jujur aja ya teman ya, kalau dari series 60 Sentai Ghost Shooter ini, peran yang paling bagus sejauh ini itu ada sekitar 3 atau 4 ya, lupa.
Pokoknya ada si Sumino Ichikawa jelas ya temennya, karena ibaratnya masalah yang terjadi sejauh ini kan ibaratnya dari awal ya temennya, soal menghilangnya adiknya si Oto Ichikawa itu sampai semua yang terjadi itu kan betul-betul di build up terus ya teman, sampai puncaknya di episode 30-an ini ya teman ya. Terus juga pastinya ya pendukungnya Riko itu ya teman ya. Yang kedua ya berarti si Kinjiro ya teman ya. Yang ketiga si Ryuki ya. Kenapa Ryuki nggak ibarat nomor 2 itu ya? Ya karena kalau Ryuki ini saya jujur aja ya teman, kayak apa ya, kayak nganggapnya tuh malah jadi sekte-sekte aja lah gitu ya, yang kayak biasa aja gitu ya. Nggak mesti Ryuki itu walaupun dia kadang-kadang bisa jadi keren ya teman, tapi ya paling kayak gitu aja ya temen ya. Spotlightnya pun juga kayak terbatas sekali gitu ya. Tapi Maya Imamori ini ya sejak kemunculannya di episode pertama, terus juga sempat nggak muncul di episode 2 dan juga muncul lagi di episode 3 sampai menjadi Goshu Unicorn di episode kelima ya temen ya. Jadi betul-betul tidak bisa kita duga ya teman, kasus ini bisa terjadi dan sampai seperti ini. Oke teman, jadi buat yang belum tahu sumbernya dari mana ya, jadi ini dari sini ya teman ya, dari blog Toei dari TV Asahi untuk Goshuger ini. Jadi pastinya udah informasi ya teman ya untuk Double Set Goshuger ini. Berarti jadi artisnya sendiri ya teman yang mengundurkan diri, berarti untuk beberapa proyek kedepannya seperti crossover, spin-off dan beberapa proyek lainnya yang mengenai Goshuger ini, Maya Imamori tidak akan ada lagi ya teman ya. Entah digantikan oleh aktris baru ya, ataupun mungkin adiknya ya si Oto Ichikawa ya yang siap menjadi Goshuger. Nah kalau udah kayak gitu kondisinya ini, apakah Maya Imamori ini ya atau si Sumino Ichikawa ini tuh konteksnya dia akan mati kah, atau emang mau replace kah, atau memang tidak mau lagi jadi Goshuger gitu ya kalau dari ceritanya ya teman ya. Karena ini juga betul-betul sangat mendekati akhir cerita dari Goshuger ya teman, karena tersisa 13 episode lagi ya teman, kalau kita hitung sebanyak 50 episode ya untuk penayangannya sampai sejauh ini. Dan ya karena kan nanti besok kan udah tayang lagi ya teman ya episode 37 dari Goshuger, berarti betul-betul sangat menyedihkan ya teman ya, karena nggak ada lagi nih nanti ya setelah tamatnya series Goshuger. Saya harap sih sampai akhir masih ada ya teman ya, ibaratnya tuh sampai final roll call lah ya teman ya. Berarti ibaratnya kan katanya ya untuk shootnya kan bulan November ya, berarti masih bisa dong ya kan untuk final episodenya itu ditayangkan ya teman ya, atau mungkin jadinya Oto ya temennya, gak tau lah ya temennya. Jadi kita tunggu aja ya. Dan juga ini dari agensinya Seijo. Nah ini yang saya agak kesel ya teman, kenapa Seijo ini tuh seperti menutupi kasus yang kemarin ya temennya. Kenapa nggak diangkat juga tuh soal yang skandal atau kabar simpang siur kemarin ya temennya. Jadi seperti dari sini ya memang ya tindakan meminum alkohol itu sangat tidak dibenarkan ya teman ya, karena itu bisa jadi salah satu cara untuk menenangkan diri lah ya teman, atau mungkin cara pintas mungkin ya, karena di waktu umur muda pun juga ya untuk orang Jepang sih ya bisa terjadi ya teman ya. Tapi agensinya malah tidak mau mengcover gitu ya si talentnya ini, malah jadi seperti memancing nih untuk haters untuk melakukan hal seperti ini. Dan juga my god, apalagi si negara Jepang ini kan lagi ini ya gencar untuk membuat anti imigran ya teman ya, karena tahu sendiri kan ya beberapa kejadian saat ini kan ya dari pekerja WNI ya kan, dan juga beberapa WNA lainnya ya. Jadi nggak perlu saya sebutkan lagi ya teman, kalian bisa cek aja teman beberapa berita soal kasus-kasusnya ya teman ya. Jadi dari sini pun juga udah pasti sangat menyedihkan ya teman, karena dari sini juga ya sudah diupdate dari TV Asahi Goshuger ya teman ya, banner dari Maya Imamori yang menjadi Sumino Ichikawa dan juga Goshu Unicorn resmi dihapus ya, dan tersisa 5 member Goshuger ya teman ya, yaitu si Tonohiro, Riko Byakuya,
Bakugami Ryugi, Kinjiro Takehara, dan juga Kumade Mashiro ya teman ya. Dan selebihnya adalah support carannya teman, Tega Sword, Godeban ya, dan juga para Buraidan ya. Dan padahal sebelum ini ya teman ya, sebelum kabar ini, aktrisnya Bouquet itu sempat ulang tahun loh ya teman ya. Jadi ini juga walaupun out of topic juga ya teman ya, tapi setidaknya juga kita tidak menduga ya teman kalau kasus ini tuh bisa terjadi pas setelah ulang tahunnya dari ini ya, pemerannya Bouquet ya kan, si Marupi. Dan juga yang lebih menyedihkan lagi ya untuk kabar ini itu pas dengan ulang tahunnya si produser dari Goshujer ya teman, yaitu Daigo Matsura, yang pastinya juga beberapa waktu lalu kan sempat ada interview ya temannya mengenai rebranding dari Super Sentai ini, dan kabar ini pun muncul. Oh iya, ada juga ya teman, salah satu kabar juga yang ini hampir aja terjadi ya temannya. Jadi masih dengan Gush juga ya temannya, yaitu voice aktornya Tiga Sword yaitu Yuki Kaji ya temannya, mendapatkan gosip serupa ya temannya, yang ada skandal yang terjadi, tapi untungnya berhasil dibantah ya teman sama agensi dari si Yuki Kaji sendiri ya temannya, yang mengatakan kalau kasus itu tidak benar ya temannya, dan itu cuman ya dibesar-besarkan aja ya temannya oleh para haters dan semacamnya gitu. Dan sedih banget asli ya temannya. Ada juga respon dari aktor pemeran Kamen Rider Agito ya teman, yaitu Toshiki Kasui ya. Jadi pastinya dia sangat menyayangkan kenapa agensinya itu sangat mudah sekali ya untuk membuat aktrisnya itu seperti ini ya teman ya. Padahal ya setidaknya mereka klarifikasi ke gitu ya, atau enggak membela gitu ya. Karena setidaknya ya teman ya, kasus seperti ini itu ya sebelum tadi ini harusnya nggak terjadi sih ya. Mengingat ya pemerannya sendiri aja masih muda sekali gitu ya, dan dari awal kemunculannya di sosial media pun juga kan kita kenal dari TikTok ya temennya, karena TikToknya itu juga sangatlah videonya betul-betul membuat kita tuh sangat suka gitu ya, adiktif juga kan ya, kontennya, ekspresinya gitu. Jadi dari sini juga kita udah dapat info seperti ini juga sangat menyedihkan sekali ya temennya. Jadi dari beberapa hal inilah ya kan mereka sangat gampang gitu ya setidaknya di Toei sendiri juga, kalau ini sebenarnya kita nggak bisa salahin siapapun ya teman ya. Kalau Maya sendiri pun juga kan kita lihat dari tindakannya memang sedikit kasih lagi nih mah ini ceroboh ini ya, tapi itu juga tidak tidak bisa dijadikan satu hal ya temennya untuk bisa mengeluarkan Maya Imamori karena kasus ya ini ya temennya. Apalagi si Sejunya sendiri pun nggak ada konfirmasi sama sekali gitu ya. Aduh susah nih ya temen ya. Kayaknya untuk kemunculan Maya Imamori ini kita bisa lihat ya dari seriesnya sendiri ya, sampailah ke movie-nya ya teman, yaitu Goshuger Fukatsu no Tiga Sword itu ya teman ya. Aduh sedih banget asli. Apakah kalian siap dengan kehadiran Oto Ichikawa sebagai member utama dari series Goshuger ini teman-teman? Kalau misalkan itu bisa terjadi ya kita tinggal menunggu momennya aja ya teman ya, karena bisa jadi ya teman ya dalam beberapa episode yang udah mereka produksi itu akan dipotong bagian Maya Imamorinya itu ya teman ya. Ini juga bakalan mempengaruhi ceritanya sih ya, soalnya kalau dari kasusnya ini harusnya ya dari arc-nya Sumino dan Riku-nya ini tuh pasti udah selesai ya teman ya. Soal arc-nya Sumino yang soal Oto Ichikawa udah pasti udah selesai, tinggal bagaimana resolusinya aja gitu ya harusnya ya. Tapi karena hal ini juga ya bakalan rumit lah ya teman ya untuk mengubah semua cerita yang udah terjadi gitu ya. Jadi pastinya bakalan ada penyesuaian juga gitu ya, dan bagaimana transisi dari Sumino ke Oto Ichikawa ini ya teman ya. Kalau untuk sweet actress-nya Wush ini kan masih Ayumi Shimozono ya teman ya, tidak digantikan tapi aktrisnya sendiri nih yang akan digantikan oleh seseorang ya. Jadi ini mungkin adalah kejadian kesekian kalinya ya temennya seorang aktris ya mungkin di tengah produksinya itu digantikan oleh pemeran lain ya temennya, baik itu di era Showa maupun era Reiwa ya teman. Kalau di Heisei nggak tahu deh ya ada kejadian serupa atau enggak, karena
ini betul-betul rentan sekali ya teman ya, bisa terjadi. Oke teman, itu di pembahasan kita untuk episode kali ini teman, dan saya harap ya untuk artisnya si My Memory ini tetap stay strong ya, dan juga bisa memulai lagi kehidupannya menjadi lebih baik lagi di lain kesempatan ya. Dan kalaupun memang masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa datang lagi ke dunia hiburan ya, pastinya akan ada sesuatu yang berubah ya teman ya, dan akan ada perubahan dari schedule dan juga berbagai macam project yang terjadi ya teman ya. Jadi bisakah kita bilang adieu ya dari My Memory ini, karena pastinya ini akan jadi momen terakhir ya teman ya. Kita bisa lihat dari perannya ini ya. Jadi sayonara My Memory, sampai jumpa teman, goodbye.